Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, Senin 20 Oktober 2025. Mengawali hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum membaca, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas hari baru ini. Terima kasih kami masih ada sebagaimana adanya, menikmati hari baru karunia Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuat kuasa Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa membaca, merenungkan, serta melakukan firman-Mu ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Pembacaan kita dari 1 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 11. Mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Firman Tuhan, apakah ada seseorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi, apabila perkara-perkara dalam hidup sehari-hari, sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, apakah kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak terhitung dalam jemaat? Hal ini kukatakan untuk mempermalukan kamu. Tidak adakah seorang dari kamu yang bijaksana, yang dapat mengurus perkara-perkara di antara saudara-saudaranya? Apakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain dan membawa perkaranya kepada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita karena ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan, tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan mendatangkan kerugian bahkan terhadap saudara-saudaramu? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, pezina, laki-laki yang ditiduri serta laki-laki yang melakukannya, pencuri, orang tamak, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Beberapa orang di antara kamu memang demikian dahulu, tetapi kamu telah dipermandikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Amin. Tema perenungan kita melalui bacaan hari ini, bijaksana dalam bertindak. Bijaksana dalam bertindak. Bapak, Ibu, saudara-saudari juga anak-anak yang dikasihi Tuhan. Berbicara tentang keadilan, pasti semua orang menginginkan hidup di tempat di mana ia diperlakukan dengan adil. Tidak seorang pun mau diperlakukan secara tidak adil. Namun, pada kenyataannya, terkadang kita mengalami dan menyaksikan ketidakadilan itu. Misalnya, kita dicurangi atau hak kita dirampas dengan semena-mena. Dalam menghadapi suatu perkara, tentu yang kita harapkan adalah bagaimana keadilan itu bisa ditegakkan. Tetapi terkadang yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Paulus dalam bacaan kita saat ini mengkritik jemaat di Korintus karena mengadili perkara di pengadilan sekuler atau lembaga yang dibentuk oleh negara, bukan di dalam gereja.
Paulus menekankan bahwa gereja harus menyelesaikan perkara di antara orang percaya dengan cara yang bijaksana dan sesuai dengan firman Tuhan. Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa perilaku tidak pantas seperti persinahan, percabulan, dan penipuan tidak bisa ditolerir dalam gereja. Paulus juga menekankan bahwa orang yang percaya telah dibersihkan dan diampuni melalui Kristus, dan bahwa orang percaya harus hidup sesuai dengan panggilan mereka. Sebagai orang percaya, Bapak Ibu, kita harus hidup dengan integritas, menyelesaikan perkara dengan bijaksana, dan menjauhi perilaku yang tidak berkenan bagi Tuhan. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, ada kalanya kita menderita karena ketidakadilan. Namun, kita diingatkan oleh firman Tuhan saat ini bahwa lebih baik menderita ketidakadilan daripada harus hidup mempermalukan nama Tuhan dengan mencari keadilan dari orang-orang yang tidak percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pesan firman Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini adalah, marilah kita berhikmat dalam menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi, baik dalam jemaat dan juga dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bertindaklah dengan bijaksana dalam mengambil setiap keputusan. Jika pada akhirnya kita mendapat ketidakadilan, mari tetap hidup takut akan Tuhan. Teruslah memilih dan memuliakan Tuhan dalam hidupmu. Percayalah, keadilan Allah ada dan akan dinyatakan bagi orang yang tekun datang meminta pertolongan daripadanya. Amin firman Tuhan. Mari berdoa. Kembali ya Bapa, bersama-sama kami tunduk di hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan boleh berikan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, layakkan kami semua untuk terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam menjalani hidup karunia-Mu ini. Mampukan kami untuk senantiasa bijaksana dalam mengambil setiap tindakan. Mampukan kami untuk selalu berhikmat dalam menjalani hidup ini. Saat ini, kami berdoa untuk semua umat-Mu. Dimanapun berada pagi ini, kiranya Tuhan selalu memberkati. Semua warga jemaat dimanapun saat ini, dalam kehidupan masing-masing, dalam pekerjaan masing-masing, dalam tugas dan tanggung jawabnya. Sekiranya Tuhan terus memberkati. Kekuatan, kesehatan, hikmat yang asalnya daripada-Mu, biarlah terus dinyatakan dalam kehidupan mereka semua. Kami berdoa bagi yang saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Yang sedang berduka, biarlah Tuhan hiburkan. Orang tua kami yang sudah lanjut usia, biarlah Tuhan terus memberkati. Segenap anak-anak muda dalam masa muda, kami percaya kasih setia-Mu terus menaungi hidup mereka. Anak-anak yang dalam masa pertumbuhan, kiranya Tuhan terus memberkati, semakin hari semakin bertumbuh dalam iman dan pengenalan yang baik akan Tuhan. Juga kami berdoa untuk semua pelayan Tuhan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, kehidupan bersama keluarga. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, beri kuat dan sehat kepada mereka semua ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok. Kiranya Tuhan terus memberkati, sehingga senantiasa bertindak dalam hikmat Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kami ya Tuhan. Terima kami yang datang melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan terus memberkati kita semua.